Artinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan. Yang ketiga, pasal 446 ayat 2, perampasan kemerdekaan, ini ancaman 9 tahun. Kami juntokan kembali, bandingkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tidak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun. Dan yang terakhir sebagai informasi tambahan, tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis juga hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan modus operandinya. Tersangka memukul korban dengan tangan kosong, benda keras seperti besi, menggunakan senjata tajam, menggunakan helm, mengulut dengan rokok, menempatkan korban di kamar kos dan tidak dibolehkan keluar, dikunci dari luar, dan ini dilakukan secara berulang-ulang dari bulan Mei 2024 hingga Juni 2026. Dilakukan karena kekesalan, kecemburuan terhadap korban. Selanjutnya mungkin ini sesuatu juga yang menarik. Saya ingin menyampaikan bagaimana ceritanya pencarian korban. Dari tanggal 12 Juni tersebut, ini kami sudah membentuk sebuah tim diketuai oleh Bapak Kapolda, terdiri dari para direktur. Tentunya yang paling depan adalah direktur PPA, perlindungan anak, perempuan dan anak, direktur kriminal umum, kemudian untuk teknis pencarian dan sebagainya, didukung oleh direktur kriminal khusus untuk di bidang teknis-teknis yang melalui kriminal khusus, didukung juga oleh direktur cyber karena kami melacak melalui media sosial, tayangan-tayangan lain, dan yang terakhir juga kami tidak untuk melibatkan direktur narkoba apabila yang bersangkutan akan terkait dengan kembali. Kami menyusuri semuanya seperti tayangan yang terlihat di atas. Dan Cimahi, ya, Pelabuhan, kemudian daerah Tangerang, ini semua kami telusuri. Transaksi di Cimahi, transaksi di Tangerang, tidur di pompa bensin dan sebagainya. Dan terakhir tanggal 22 pada saat penangkapan dini hari, kami menangkap keberadaan melintas di sebuah jalan dan berada di sekitar Anjungan Sungai Mandiri. Kami yakini benar bahwa itu adalah pelaku dan sebagainya. Dan kami terus men-searching, mencari semua yang majalah ini. Karena ini semua kami
pelayanan semua pencarian teman-teman tim khusus ini. Dan hari ini kami mendapat informasi bahwa dia berada di perumahan Geria Pesum. Dan pada pukul 18.30 kami lakukan penangkapan. Dan langsung kami bawa ke Polda Jabar sebagaimana saya memberikan keterangan dan juga pada malam tersebut. Rekan-rekan sekalian, kepolisian daerah Jawa Barat telah melakukan beberapa upaya penyidikan, jadi tentunya terkait dengan korban, ini menjadi prioritas kami. Kami bermohon kepada rumah sakit untuk segera bisa merecovery. Kami bermohon kepada pemerintah provinsi begitu supaya ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita bisa kembalikan kondisinya pulih. Kami telah melakukan beberapa langkah penyidikan di antaranya dalam visum et repertum, tapi mungkin mohon maaf peraturan saya tidak bisa menjelaskan seperti apa yang kami temukan dari hasil, tapi bisa tidak dapat informasinya bahwa ini sangat sadis. Selamat datang Pak Gubernur. Mungkin bisa saya teruskan kembali. Tidak itu saja, kami juga langsung menghubungi LPSK hadir di sini untuk minta pengawasan korban supaya korban ini tetap terjaga di LPSK silakan akan apa. Kemudian kami juga menghubungi ikatan psikologi klinis. Kebetulan kami juga mempunyai salah satu ahli psikologi klinis ini dan juga itu untuk melakukan pendampingan. Termasuk kita memeriksa berdasarkan psikiatri untuk memeriksa tersangka. Tindakan lain, memeriksakan semua barang bukti yang kita terima, mencocokkan golongan darah daripada saksi dan korban untuk kita kirim ke laboratorium forensik Polri. Beberapa barang bukti nanti tidak bisa kita aplikasi, tapi sudah ada buktinya, sudah berada di laboratorium forensik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti juga bisa lihat langsung ada beberapa barang bukti, ada kartu keluarga yang tidak bisa kita kami tunjukkan, kemudian beberapa foto, beberapa juga ada foto kebersamaan tersangka dengan pelaku pada peristiwa. Ada jaket hoodie yang tadi kita lihat di tayangan CCTV tadi, itu juga sudah kita amankan. Helm yang digunakan untuk memukul luka dan kepala itu juga sudah kita amankan. Awalnya helm ini berwarna merah, kemudian sama tersangka berubah menjadi warna hitam. Informasi tambahan ini saya ceritakan. Tim ini selalu melaporkan kepada kami ya banyak faktor-faktor kesulitan ketika kita mencari tersangka.
Tersangka ini berlatar belakang pekerjaan seorang debt collector di sebuah perusahaan. Sepertinya punya pengalaman yang cukup bagaimana menjadi debt collector sehingga dia bisa juga mengelabui kita dalam pencarian. Tapi kemanapun kita cari dan berkat dukungan masyarakat semua dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menemukan yang bersangkutan. Untuk beberapa barang bukti nanti bisa langsung dilihat dan semuanya di situ disajikan supaya kita. Itu mungkin informasi yang saya dapat sampaikan tentang kronologis, modus dan apa yang kita persangkakan, barang bukti dan lain sebagainya. Selanjutnya telah hadir bersama kita beberapa pejabat, kita itu Menteri Bapak Gubernur, kami berikan waktu untuk menyampaikan statement kepada kita media. Kita mulai dulu. Silakan dulu. Pemirsa, saksikan perkembangan selanjutnya di seluruh program berita di iNews dan